Jangan beli handphone flagship kalau belum tahu chipset ini. Kalau kalian nyari handphone flagship, pasti udah nggak asing sama chipset dari Snapdragon. Nah, ini diklaim menjadi chipset paling kencang di kelas Android, guys. Tapi kira-kira emang sekencang apa sih? Dan walaupun sebenarnya hebat, pasti akan ada kekurangannya. Tapi kira-kira apa sih kekurangan dari chipset terkuat ini? Mari kita bahas. Kita akan bahas dari kelebihannya. Yang pertama, performa tinggi. Chipset ini menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer. Jadi transistornya lebih rapat dan efisiensi dayanya meningkat. Dan gilanya, benchmarknya bisa sampai 4 juta, guys. Wah, ini pasti dipakai gaming berat, multitasking, dan menjalankan aplikasi apapun pasti sangat-sangat lancar. Yang kedua, GPU dan gaming lebih baik. Dibekali dengan GPU Adreno 840 di chip ini yang punya clock speed lebih tinggi dan didukung dengan Cache Adreno High Performance Memory sebesar 18 MB. Oleh sebab itu, performa GPU-nya meningkat sebesar 23% dan konsumsi daya menurun sebesar 20%. Nah, ini cocok banget buat gamer yang suka frame rate tinggi dan juga kualitas grafik yang maksimal. Yang ketiga, AI dan kameranya makin kuat. Neural Processing Unit atau NPU lebih cepat 37% dan Image Signal Processor atau ISP terbaru mendukung sensor hingga 320 megapiksel. Selain itu, videonya mendukung 4K 120 fps dan di beberapa pengaturan itu support sampai 8K, guys. Jadi untuk hasil video atau fotonya lebih tajam karena fitur AI kamera yang makin banyak. Yang keempat, konektivitas dan efisiensi daya. Dilengkapi dengan modul 5G yang kecepatan downloadnya bisa sampai 12,5 GB per second. Nah, ini cocok buat pengguna yang pengen handphonenya cepat tapi tetap tahan lama. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, biaya dan perangkat lebih tinggi. Karena chipset flagship ini sangat premium, jadi harganya sangat mahal. Ya, jadi cuma bisa digunain untuk kalangan tertentu. Karena inilah budget jadi halangan, guys. Yang kedua, isu sustained performance atau thermal throttling. Walaupun skor Antutunya 4 juta, tapi ketika dilakukan stress test, performanya turun drastis. Contohnya kayak lagi gaming berat atau rendering yang panjang. Kalau kayak gini, skor yang tadinya 4 juta bisa-bisa turun, guys. Yang ketiga, pendingin dan desain perangkat jadi penentu. Walaupun chipsetnya ini sangat hebat, tapi tetap, guys, tergantung dari desain handphonenya. Kalau desain handphonenya jelek, kayak body, terus juga sistem pendinginnya jelek, apalagi thermal managementnya jelek, ini chipset pasti nggak akan perform secara maksimal, guys. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi emang, guys, buat Snapdragon 8 Elite Gen 5 adalah chipset yang paling kencang, tapi selain itu pasti ada kekurangannya. Dan yang paling aku highlight adalah kekurangan dari thermal throttling-nya. Nih, masih ada isu thermal throttling. Yang ini pasti akan sangat-sangat mengganggu, guys. Apalagi chipsetnya high class dengan harga yang fantastis, tapi masih ada isu seperti ini. Menurutku kurang worth it sih. Tapi gimana menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar ya. Dan itu dia kekurangan dan kelebihan dari chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye.